Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Ulamal dengan NIM B1013181034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi mata kuliah Ekonomi Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Langsung ke materi. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah, yang kedua penerimaan pemerintah berupa pajak, yang ketiga pengaruh pajak terhadap perekonomian, yang keempat kebijakan fiskal, dan yang kelima kebijakan fiskal dan moneter. Pengeluaran pemerintah. Yang pertama ada alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah bisa meningkat. Yang pertama adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, yang kedua adanya perkembangan demokrasi, yang ketiga meningkatnya peranan pemerintah, yang keempat pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan. Selanjutnya ada sifat pengeluaran pemerintah, yaitu berupa pembelian barang atau jasa, baik yang langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lagi. Selanjutnya ada pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi, atau mungkin pula kepada negara sebagai individu. Selanjutnya ada subsidi pemerintah. Yang pertama ada kebijakan subsidi. Salah satu pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer subsidi atau dapat diartikan sebagai pajak yang negatif. Contoh subsidi ada beras. Tujuan lain yang ingin dicapai pemerintah yaitu stabilisasi harga pangan. Selanjutnya ada upah dikti, yaitu bantuan subsidi upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah 1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan berstatus bukan pegawai negeri sipil, meliputi dosen, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Selanjutnya ada penerimaan pemerintah berupa pajak. Harus kita ketahui bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus ada fungsi pajak yang pertama redistribusi pendapatan, yang kedua stabilitas, yang ketiga ada anggaran atau budgeting. Dan ada prinsip pajak, yaitu prinsip keadilan atau equity, yang kedua prinsip ekonomi, yang ketiga prinsip kepastian. Bisa dilihat sendiri itu prinsip pajaknya dan prinsip pajak. Selanjutnya ada golongan struktur pajak. Yang pertama pajak progresif. Pajak dapat dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi dan semakin tingginya kemampuan membayar pajak atau taxable capacity. Dan pajak proporsional adalah pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Selanjutnya ada pajak regresif. Pajak dapat dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Selanjutnya pengaruh pajak terhadap perekonomian. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruhnya ini terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pada umumnya, tujuan pembangunan suatu negara adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Selanjutnya, pengertian kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dari otoritas moneter, yaitu bank sentral, dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dicita-citakan. Bank fiskal, kebijakan fiskal adalah salah satu
kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Macam-macam kebijakan fiskal ada pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, dan stabilisasi anggaran otomatis. Macam-macam kebijakan moneter ada kebijakan operasi pasar terbuka dan kebijakan diskonto. Hubungan kebijakan fiskal dan moneter. Kedua kebijakan ini berhubungan erat dengan 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor internasional, yang memiliki interaksi masing-masing dalam upaya menciptakan pendapatan serta pengeluaran pemerintah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.